Jadi tolong jangan dianggap bahwa kesalahan input adalah satu-satunya masalah yang serius dalam penyelenggaraan pemilu ini. Saya agak khawatir kita semua, tidak hanya kami-kami yang memantau proses penyelenggaraan pemilu, sedang dimasukkan ke dalam perangkap besar memahami kealpaan. Misalnya, kalau tiba-tiba di input itu dilakukan perbaikan dengan bukti-bukti kertas, gitu ya, selesai urusan. Artinya kita salah paham saja. Tetapi ini kejahatan pemilu sudah dilangsungkan sedari awal. Bahkan kalau tadi Bang Hadar memulai bahwa KPU ini tidak mandiri, KPU, Bawaslu, DKPP tidak mandiri, saya ingin mundur sedikit, proses seleksinya juga sudah tidak mandiri. Jadi dari awal hingga akhir punya masalah yang serius. Teman-teman sekalian, saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa ini semua adalah rangkaian kecurangan yang kami sebut sebagai kejahatan pemilu. Dia tidak terjadi hanya dalam input data, tetapi sudah terjadi dari hulu ke hilir, kalau mau menggunakan istilah Pak Gibran. Jadi tolong jangan dianggap bahwa kesalahan input adalah satu-satunya masalah yang serius dalam penyelenggaraan pemilu ini. Saya agak khawatir kita semua, tidak hanya kami-kami yang memantau proses penyelenggaraan pemilu, sedang dimasukkan ke dalam perangkap besar memahami kealpaan. Misalnya, kalau tiba-tiba di input itu dilakukan perbaikan dengan bukti-bukti kertas, gitu ya, selesai urusan. Artinya kita salah paham saja. Tetapi ini kejahatan pemilu sudah dilangsungkan sedari awal. Bahkan kalau tadi Bang Hadar memulai bahwa KPU ini tidak mandiri, KPU, Bawaslu, DKPP tidak mandiri, saya ingin mundur sedikit, proses seleksinya juga sudah tidak mandiri. Jadi dari awal hingga akhir punya masalah yang serius. Kalau mau dikategorikan, setidak-tidaknya ada 3 timeline kecurangan pemilu itu dilakukan sebagai sebuah rangkaian kejahatan. Pertama, tahapan persiapan penyelenggaraan pemilu dari proses seleksi hingga mendekati hari H. Kedua, hari H sebagai proses penyelenggaraan puncaknya. Dan ketiga, kejahatan itu masih terjadi pasca audio bang, mic-nya bang, sorry bang, audio bang. Oke. Oh, itu ya di Padang tidak begini. Ketiga, audio lagi. Kan tidak mulai dari awal. Kejahatannya kurang jahat, kalau kurang keras. Iya. Kurang terdengar. Ulang. Ini nomor 1 ya, nomor 1. Saya lebih setuju pemilunya diulang. Jadi tahapan kejahatan penyelenggaraan pemilu itu kalau mau dikategorikan terjadi di 3 timeline, ya. Curangan pada tahapan persiapan penyelenggaraan pemilu dari awal, bahkan dari proses seleksi hingga menuju hari H. Hari H sebagai puncak, dan ketiga pasca hari H, salah satunya dalam hal input data. Saya ingin menekankan kenapa kita tidak boleh terjebak hanya mengurus kecurangan di input, ya, karena kekhawatiran input hanyalah permainan terakhir dari rancangan kejahatan pemilu ini. Begitu nanti dilakukan perbaikan, lalu kita bisa menerimanya dan meminta kita semua harap maklum. Padahal banyak sekali yang tidak bisa dimaklumi.
Kalau ingin kami lihatkan dalam berbagai sudut, tadi sudah ada beberapa teman-teman, Mas Wahyu di luar negeri, Bang Hadar tadi bicara berbagai hal, termasuk juga penginputan data. Saya dan teman-teman kan tugasnya mencoba membuat pemetaan di mana saja kecurangan itu terjadi, sehingga kita bisa melihat Indonesia itu penuh kecurangan atau tidak. Nah, kalau teman-teman mengikuti berbagai hasil penelitian kami sudah menjelaskan kecurangan itu sudah bisa dilihat dari penunjukan pejabat kepala daerah dan bantuan gentong babi. Politik gentong babi itu sudah terjadi lama sekali ya di Amerika, dari tahun 1800-an ketika perbudakan masih terjadi. Politik gentong babi yang sama juga pernah terjadi di masa kolonial Belanda. Saya mau cerita begini. Politik gentong babi itu historikalnya, boleh ya Pak, sejarahnya? Itu daging babi yang diawetkan dan ditempatkan ke dalam gentong, lalu akan dilemparkan oleh tuan takur tanah, tuan penguasa tanah, majikan para budak kepada para budaknya. Lalu mereka memperebutkan itu, dan para budak berharap mendoakan kebaikan bagi takurnya, karena mereka sudah dapat makanan, jatah makanan. Dan inilah cara membujuk ya, agar mereka terus bisa bekerja sebagai budak-budak di masa itu. Hal yang sama pernah terjadi di era penjajahan, misalnya dengan politik etis ya, lalu kemudian dengan bagi-bagi makanan yang sama kepada orang kita yang dijajah. Dengan begitu mereka bisa tunduk kepada penjajah. Nah, kurang lebih konsep gentong babi itulah yang diterapkan dalam pemilu di banyak negara, termasuk di kita. Bansos dibagi-bagikan menuju hari H, ya, ada BLT yang dirapel, lalu ada jumlah yang meningkat, pembagian bansos beras, termasuk juga peningkatan gaji penyelenggara dan aparat pemerintah. Itu politik gentong babi. Ya, supaya Anda memaklumi kecurangan, kasih dulu insentif. Ya, untuk kemudian, kenapa Mbak? Mas ada azan. Saya sudah dituduh sebagai anggota PKS Mbak, jadi sebagai orang yang tertuduh anggota PKS, saya ingin sih menghormati azan. Tadi gentong babi itu juga termasuk kepada bujuk rayu kenaikan insentif dana gaji bagi penyelenggara. Dilakukan bertahap juga. KPU terlebih dahulu, lalu kemarin Bawaslu, sebelumnya ada TNI, ASN, dan lain-lain. Nah, politik semacam ini tidak sehat bagi demokrasi. Tetapi ada sebagian kalangan memaklumi kalau itu adalah petahana. Memaklumi, karena memang dia punya kelebihan di banyak tempat. Tetapi dalam kondisi kali ini sulit dimaklumi, karena yang menikmati bantuan-bantuan gentong babi ini adalah anak petahana. Jadi konsep perpolitikannya pun bergeser. Tidak hanya tidak baik dalam siklus politik, tetapi juga tidak baik bagi proses penyelenggaraan negara. Kalau di dalam peta kami sebelumnya, ini peta berikutnya ya. Peta kami memperlihatkan ada 3 jenis aparat ya. Penyelenggara negara, presiden, menteri, kepala daerah, kepala desa, termasuk aparat keamanan, ikut di dalam proses upaya dukung-mendukung ini. Lumrahnya kalau kepala desa mendukung, maka dia harus diberikan sanksi oleh kepala daerah. Tetapi karena kepala daerahnya sudah ditunjuk oleh presiden, maka kemudian terjadi berbagai pemakluman. Kedua, ada upaya memanfaatkan penyelenggara pemilu, ya, dan itu terlihat dari berbagai sikap. Tadi Bang Hadar sudah singgung, misalnya
sikap penyelenggara pemilu mengabaikan prosedural standar di dalam penentuan calon presiden dan calon wakil presiden. Contoh, harus ada PKPU, mereka malah memberlakukan PKPU surut ke belakang. Nah, ini istimewanya untuk anak raja, tidak terjadi kepada calon-calon yang lain. Dan ketiga, ada pemanfaatan program-program negara tertentu dengan alasan pembenaran. Misalnya program negara dibawa oleh menteri dan wakil menteri, dan kemudian program-program itu ujungnya adalah memilih 02. Nah, yang ingin saya sampaikan terakhir adalah temuan kami di hari H. Jadi kan sudah 2 tahapan ya. 2 hari H. Pertama, tidak bisa apa yang terjadi, kealpaan yang terjadi tidak pernah cukup dengan permintaan maaf Ketua KPU saja. Ketua KPU harus berani membuka ya, apa permasalahan yang terjadi. Misalnya dengan melakukan audit forensik terhadap sistem mereka. Tidak hanya Sirekap, tapi seluruh sistem yang ada. Kami beralasan kenapa seluruh sistem yang ada, karena memang kejahatan pemilu ini sudah dilakukan dari awal. Contoh ya, kalau mau ditarik ke hulunya, Bang Hadar pasti ingat bahwa dulu ketika seleksi ada mekanisme tes berbasis komputer, Computer Assessment Test CAT. Salah satu calon ya, salah satu calon, kok bilang kader Bang Hadar, tidak tepat juga. Salah satu calon mengalami sakit yang luar biasa. Dia dipotong, tidak sempat mengikuti tes, tapi lolos. Hadir di tes, tidak mengisi apa-apa, tapi lolos. Biasanya di dalam CAT yang terjadi di pansel penyelenggara pemilu di daerah, kalau setelah CAT, maka otomatis akan ada perankingan. Jadi baru keluar, langsung keluar rankingnya. Yang terjadi dalam seleksi penyelenggara, setelah kemudian CAT tidak ada perankingan. Lama rankingnya ya keluar. Berapa jam? Berapa hari? Nah, perankingan itu perlu dilakukan forensik. Benar atau tidak, kenapa seseorang bisa lolos begitu saja? Kemudian ada pernyataan dari Ketua Bawaslu bahwa telah terjadi di 2.413 TPS proses pemilihan ganda yang konsekuensinya harusnya adalah pemungutan suara ulang. Kalau kemudian kita kalikan dengan batasan maksimum per TPS 300 pemilih, maka setidak-tidaknya itu akan terjadi 800.000 suara yang perlu kembali dihitung, gitu ya, kalau terjadi PSU. Yang menarik dari apa yang disampaikan Bang Hadar, kami juga melakukan, tetapi ujungnya coba memetakan. Data kami lebih kecil dari Bang Hadar. Kami mencoba acak ya, melihat data Sirekap di berbagai provinsi. Kami hanya mampu 12 provinsi. Begitu ditemukan data yang janggal di salah satu kabupaten kota, maka kami data atau merahkan dalam peta wilayah itu sebagai provinsi yang punya masalah Sirekap. Hasilnya ini masih kurang ya, peta ini karena barusan masuk Bali dan Sulawesi. Nah, ini di 11 provinsi, yaitu Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Terjadi kesalahan input di dalam Sirekap mereka. Ada 2 pola yang menarik. Bukan tidak ada capres yang lain, tapi yang kami temukan, satu, pola penggelembungan suara didominasi kepada paslon 02.
kalau mau di persentase terdapat penggelembungan untuk 02 80%, 10% untuk 01 dan 10% 02. Simpulan kami 03. Simpulan kami ya bahwa ada sesuatu yang konstan terkait dengan penggelembungan untuk 02. Padahal asumsi kami sederhana. Asumsi kami begini, kenapa sistem ini selalu melakukan penggelembungan kepada capres tertentu? Bagi kita aneh, karena mestinya sistem sudah dirancang untuk menolak kalau terhitung lebih dari 300 suara. Jadi sistemnya harusnya dibuat oleh KPU kan? Begitu masuk lebih dari 300 suara, langsung dia harus menolak dulu. Ini aneh nih, suaranya maksimum aja segini, kok tiba-tiba yang masuk lebih. Harus ditolak dulu sistemnya. Nah, tapi tidak terjadi. Sehingga kami patut curiga, ini disengaja. Masa sistem yang dibuat oleh Bang Hadar Nafis Gurmai dan kawan pemilu lebih canggih? Yang kalau ternyata ada salah langsung merah fotonya. Ya. Ini negara, uang negara pasti lebih banyak uangnya dari uang Bang Hadar. Bukan bermaksud merendahkan kemampuan finansial. Kenapa mereka tidak bisa membuat sistem sesederhana itu? Bagi saya patut mencurigakan mereka, mencurigai mereka. Harusnya menurut saya tertolak, tetapi ini malah masuk. Dan bisa, bukan hanya 1 kali lipat, 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, bahkan lebih. Jadi kan janggal sekali ada sistem yang dibuat memperkenankan penghitungan di luar batas penalaran yang wajar. Jadi aneh juga. Bahkan kalau dilihat, kalau kita rata-ratakan penggelembungan suara itu di antara angka 300 sampai dengan 800 per TPS. Nah, kami tidak tahu ya, teman-teman sedang menelusuri terus. Kenapa kami mulai menelusuri manual? Karena website kita sudah kena seminggu yang lalu, dan 2 hari yang lalu WA dan Telegram kita sebagai cadangan juga sudah di-ban. Bukan, waktu itu Pak masih pakai duit Bang Hadar, jadi banyak kuotanya. Jadi teman-teman sekalian, pola-pola ini akan kami data. Mohon maaf, kami tidak akan sampai ke ruang-ruang detail. Misalnya di mana TPS-nya, di mana berapa jumlahnya, on the spot yang kami akan ceritakan tidak. Kenapa? Kayaknya ada thread. Begitu dilaporkan oleh publik di media sosial, maka dibenarkan. Jadi kesan yang timbul adalah mereka sudah berupaya. Aneh juga KPU, kenapa tidak bisa membenarkan atau memperbaiki data yang salah? Kenapa mereka tidak bisa mencek TPS? Jangan-jangan mereka berharap kepada publik. Begitu publik lapor, baru mereka pergi ke spotnya dan memperbaikinya. Mereka tidak ada sistem yang mampu meng-cross-check kecurangan-kecurangan atau kesalahan input yang terjadi dan melakukan perbaikan. Oleh karena itu, supaya kerja KPU tambah sulit, saya tidak akan cerita itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.